Halo teman-teman semuanya, jadi pada video kali ini saya akan membahas What's New FreeCAD 1.1 dan di sini saya akan membahas tentang beberapa fitur pembaruan di 3D modeling. Baik, jadi langsung saja kita ke fitur yang pertama. Fitur yang pertama yaitu Internal Face Generation. Jadi kalau misalkan di sini ada beberapa closed loop sketch, maka kita bisa memilih bagian mana saja yang mau kita extrude. Misalkan saya akan pilih di sini, saya tinggal klik kiri, lalu kita pad. Dan di sini untuk pembaruan lainnya, di sini terdapat interactive slider. Jadi kita bisa menggunakan slider ini untuk menentukan besarnya dari pad ini. Tapi sebenarnya tidak cuma hanya di pad saja, tetapi kalau misalkan kita menggunakan chamfer ataupun fillet, maka kita juga bisa menggunakan slider tersebut. Misalkan saya di sini langsung pilih permukaan ini untuk saya fillet, dan saya akan menggunakan interactive slider ini. Nah, di sini kita bisa memilih besarnya untuk kita fillet. Misalkan sekian. Untuk menggunakan fitur Internal Face Generation, jangan lupa teman-teman ke bagian Preference, lalu ke bagian Sketcher, dan mengaktifkan di bagian Generate Internal Face. Nah, jadi jangan lupa ini untuk diaktifkan, sehingga nanti teman-teman bisa menggunakan fitur tersebut. Berikutnya adalah optimasi pada fitur External Projection. Jadi sekarang External Projection bisa digunakan sebagai referensi sketch untuk kita membuat model 3D. Misalkan saya di sini sudah mempunyai sketch kotak, lalu saya pilih sketch dan saya pad, maka yang akan menjadi 3D model adalah sesuai dengan bentuk sketchnya. Tapi kalau misalkan saya edit di bagian sketchnya, dan saya akan gunakan External Projection untuk membuat garis sketch pada bagian keliling lingkarannya. Nah, sekarang di sini sudah ada external projection-nya. Nah, kalau misalkan saya sekarang memilih sketch 1 untuk saya pad, maka sekarang sudah menjadi referensi. Jadi akhirnya yang di pad itu adalah bagian yang closed loop ini. Nah, jadi bisa digunakan untuk referensi sebagai kita membuat pad. Berikutnya adalah optimasi pada fitur pad dan juga pocket. Jadi sekarang mereka bisa dalam sekali pad atau pocket itu ke dua arah. Sekarang kalau misalkan saya pilih sketch 2, yaitu sketch lingkaran ini, lalu saya pad, maka di sini sudah ada tampilan untuk two-sided. Jadi di bagian mode saya pilih two-sided. Jadi yang set pertama saya ke sana, dan set yang kedua saya bisa arahkan untuk ke yang satunya. Jadi sekarang sudah bisa ke dua arah. Jadi bisa simetri, tapi kalau yang two-sided ini yang tidak simetri. Ini nanti berlaku untuk pad dan juga pocket. Berikutnya adalah optimasi yang terdapat pada fitur hole. Jadi untuk hole sekarang untuk referensinya itu bisa menggunakan titik, menggunakan lingkaran, ataupun nanti menggunakan center dari busur atau arc. Nah, yang pertama saya akan coba yang di bagian sini. Itu ada di sketch 1, saya pilih, lalu saya klik hole. Dan untuk interface dari hole-nya itu juga sudah dioptimasi sehingga sekarang untuk tampilannya bisa lebih bagus. Nah, di sini base profile types-nya kita bisa pilih apakah mau dari circle and arcs, point circle and arcs, ataupun dari point. Nah, nanti kita akan coba juga yang dari titik. Itu nanti bisa menjadi center dari fitur hole ini. Lalu misalkan di sini standar saya pilih none, head type-nya misalkan saya pilih contour bore. Lalu untuk depth type, misalkan saya pilih yang true all, jadi tembus. Lalu misalkan diameternya saya pilih 10. Lalu depth-nya misalkan 3, diameternya 6. Lalu saya klik OK. Lalu untuk sketch titik saya itu berada di sketch 2. Saya pilih sketch 2 dan saya klik hole. Jadi untuk titik itu sekarang juga bisa digunakan sebagai center untuk kita menambahkan hole. Misalkan di sini saya akan buat lubang ulir, saya pilih yang isometric regular, size-nya saya pilih M6,
Lalu untuk depth-nya tidak tembus ya, misalkan saya pilih yang dimension, itu untuk yang tidak tembus. Lalu depth-nya saya buat misalkan 20. Lalu hole type-nya, nah ini kita bisa sekarang membuat model 3D dari ulirnya, yaitu kita menggunakan model thread. Dan di sini kita bisa pilih kelasnya, misalkan apa. Contoh saya pilih yang 5G, dan kita juga bisa pilih arahnya, mau yang right hand atau yang left hand. Misalkan saya yang right hand, lalu untuk thread-nya, kita juga bisa pilih apakah mau sepanjang dari si lubangnya, atau misalkan ada depth tertentu. Misalkan di sini saya pilih 15. Kalau sudah kita klik OK. Nah, sekarang kita bisa lihat bahwa untuk ulirnya sudah dalam model 3D. Sehingga nanti kalau misalkan kita 3D printing, ini bisa langsung berbentuk ulir sesuai dengan yang kita model sekarang ini. Berikutnya adalah optimasi dari fitur linear pattern. Jadi linear pattern yang di versi sebelumnya itu hanya bisa ke satu arah saja. Sekarang yang di 1.1 itu bisa ke dua arah. Misalkan saya di sini punya lubang, saya akan linear pattern ke arah sini dan ke arah sini. Jadi saya akan pilih pocketnya dan saya akan klik linear patternnya. Jadi yang pertama di sini teman-teman bisa memilih dari arahnya atau directionnya. Tinggal pilih di sini mau yang mana. Nah, kalau saya pilihnya yang horizontal sketch axis. Jadi itu adalah sisi horizontal dari bidang sketch. Nah, ini adalah bidang sketch saya. Jadi ini horizontal dan ini vertikal. Kalau saya ganti, maka dia akan berganti ke sisi vertikalnya. Lalu di sini juga ada tanda untuk reverse kalau misalkan arahnya salah. Lalu yang berikutnya ada mode, ini mau extend atau yang spacing. Kalau extend ini jarak total, kalau spacing ini jarak antar si polanya. Kalau di sini misalkan adalah lubang. Saya akan pilih spacing, lalu misalkan spacingnya saya bikin 10. Dan di sini misalkan saya isi occurrence itu adalah totalnya misalkan 10. Lalu di sini ada direction 2, bisa kita checklist. Berarti di sini kita akan buat yang arah keduanya. Nah, di sini misalkan saya tekan dulu. Nah, di sini misalkan saya pilih yang spacing. Nah, vertikal berarti arahnya nanti ke sini. Dan ini arahnya salah, harusnya ke arah yang di sini. Lalu spacingnya saya ganti ke 10. Dan di sini kita bisa atur mau berapa banyaknya. Misalkan 5 ya. Kalau misalkan sudah, kita bisa klik OK. Jadi sekarang lebih simpel menggunakan linear pattern yang ada di FreeCAD. Kita bisa langsung membuat pola dalam dua arah secara langsung. Dan itu nantinya akan lebih efisien lagi dalam kita mendesain yang tentunya banyak patternnya. Baik teman-teman, jadi itu saja yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Cukup sekian dan terima kasih.